Bikin geram netizen Indonesia. Kronologi Agus yang menerima donasi 1,5 miliar rupiah untuk biaya pengobatan malah digunakan bayar hutang. Berbeda dengan Faisal. Iya. Berarti intinya Agus sendiri mau terus mempertahankan uang donasi tersebut atau sudah mengikhlaskan saja? Begini aja keputusannya itu. Kalau mereka tuh merasa itu uang Agus, ya pasti. Dari Agus pribadi inginnya apa untuk uang donasi tersebut? Kalau si Agus jangan ditanya, itu kan udah di rekening dia. Kan sudah dibalikan kan ke yayasan? Yayasan ini dibalikkan bukan apa? Untuk mengawasi, bukan diambil itu maksudnya. Ini pasti bapaknya Agus ini ya, Pak ya. Anak salah kok malah dibanggakan, Pak. Kok malah dibela-bela, malah menyalahkan Teknovi ya, Pak. Uang donasi yang dimakan Bapak beserta keluarga Bapak itu, Pak, sebagian donasi mengharamkan uang yang dimakan oleh Bapak, ya, mengharamkan, Pak, ya. Jadi Bapak di saat usia tua ini jangan makan makanan haram, Pak, ya. Bapak kan hampir menjelang ajal, maaf ya saya katakan demikian. Harusnya Bapak bisa introspeksi diri. Bapak buta karena uang ya Pak ya. Mungkin Bapak buta karena uang ini Pak ya. Karena uang begitu banyak. Iyalah, Bapak kan nggak bisa bekerja. Jadi ada untungnya lah buat donasi ini untuk makan di hari tua, untuk menjelang kematian Bapak ya. Ya Allah, Bapak seharusnya sadar. Orang salah itu jangan dibela, anak salah itu jangan dibela Pak. Ini yang mencontohkan orang tua yang nggak becus didik anak. Ini orang tua yang nggak betul ini. Ya Allah, makan uang haram, hasil donasi, hasil menipu sebagian masyarakat Indonesia, dan sebagian masyarakat Indonesia telah mengharamkan yang kalian makan itu Pak ya. Jadi Bapak introspeksi diri deh. Sebelum malaikat menjemput Anda di saat usia Bapak sudah tua ini, Bapak harus istiqomah makan barang yang halal, bukan makanan yang haram Pak. Jangan membanggakan karena Anda dapat donasi banyak, terus kalian ini lupa diri, lupa daratan gara-gara uang, mata kalian hijau. Dan satu lagi ditegaskan Pak ya, bahwa yang kamu makan ini adalah donasi rakyat, dan sebagai donasi rakyat Indonesia itu mengharamkan Pak. Jadi haram ya, introspeksi diri Pak ya. Orang tua kok becet kayak gini nih ya. Aduh, ada kesempatan Pak ya. Dan buat Agus, ingat ya, uang donasi itu dari orang banyak loh. Tujuannya buat apa? Buat ngobatin matamu. Kalau matamu nggak diobatin, nggak sesuai dengan tujuan, donatur pasti sakit hati, nggak ikhlas. Dan kamu lihat aja, kalau sampai orang segitu banyak yang nggak pada ikhlas dengan uang yang bakal kamu pakai itu, lo sendiri apa nanti yang terjadi dengan hidup kamu. Kita nggak nyumpahin loh, saya nggak nyumpahin, tapi lihat saja nanti. Satu kata buat Agus, lu tulis aja guys di kolom komentar. Satu kata buat dia apa ya, ntar gue kena ban takutnya. Jadi gini Agus ya, kalau misalnya ada anjing lewat di depan rumah gue nih, terus gue kasih makan aja satu kali ya, itu anjing bisa loh balik ke rumah gue besokannya, dia berterima kasih, ingat kebaikan gue, padahal gue cuma sekali kasih dia makanannya pun juga kecil ya, itu anjing ya. Kalau lu gimana? Udah dibantu ya sampai dengan segitunya ya, duitnya juga gila banget yang lu dapetin 1,5 miliar tanpa dipotong apapun, dibantu sama Teknovi, pakai hati yang paling dalam ya, lu masih gituin dia, berarti lu lebih parah dari. Tapi gue salut banget ya sama Teknovi, gue kasih tahu ya, gue respect banget, nggak ada orang yang seperti dia menurut gue ya. Dia benar-benar ngebantu masyarakat, banyak banget lah anak-anak yang dia bantu gitu loh. Ini jarang banget nih orang yang punya hati kayak gini, jarang banget si Teknovi ini ya. Itu ibaratnya tuh Princess Diana digabung sama Mother Teresa kalau di Indonesia gitu ya, versi Indonesia. Tapi dari yang paling keren dari Teknovi ini ya, dia tuh punya dua sisi. Satu, di satu sisi dia tuh bener-bener
punya hati yang mau melayani manusia sama manusia, punya hati yang mau mengasihi sesama manusia, tapi di sisi lain dia benar-benar bisa bersikap tegas sebagai pemimpin gitu loh. Tegasnya ya dengan orang-orang kayak Agus kayak gini, dia bisa tegas. Menurut gue dia tegas banget gitu loh. Dia kalau misalnya udah ada yang aneh-aneh nih, orang yang dibantu tidak tahu diri, ya, dia bisa tegas banget, setegas-tegasnya. Nah ini nih, ibarat itu lembut tapi tegas. Nah ini saya udah mau keluar, Wawa menahan-nahan, Pak tolong, bahkan Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhat, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhat, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu. Ya, terus Farhat bilang, udahlah bang gini kan, ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya, akhirnya saya nggak jadi keluar kan. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan, dan itu cara-cara orang yang otoriter, baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus, tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhat Abad rungkan, ya, kongsi pecah seperti itu. Kisah Agus, seorang manajer kafe yang mengalami serangan air keras, mengundang perhatian luas setelah mendapatkan donasi miliaran rupiah dari masyarakat yang peduli. Donasi yang awalnya diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus ternyata menjadi pusat kontroversi karena diduga digunakan untuk membayar hutang keluarga. Pihak Agus dan Novi yang membantu mengumpulkan donasi dipertemukan di podcast Denny Sumargo. Agus, seorang manajer kafe, menjadi korban penyiraman air keras karyawannya setelah terlibat dalam perselisihan. Serangan ini menyebabkan 90% tubuh Agus terbakar dan kehilangan penglihatannya. Kisah ini menyebar luas, mengundang simpati publik dan menarik perhatian yayasan milik Mbak Novi, seorang figur publik yang sering membantu korban-korban musibah. Melalui yayasan tersebut, donasi dikumpulkan untuk pengobatan Agus dengan tujuan mengembalikan penglihatannya. Publik berharap dana miliaran tersebut dapat digunakan untuk operasi yang dapat menyelamatkan matanya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kabar bahwa dana donasi yang terkumpul tidak sepenuhnya digunakan untuk pengobatan Agus. Sebaliknya, sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk membayar hutang keluarga Agus. Pas di jalan, Mas Gary selaku dari kuasa hukum saya akan telat datangnya ya, karena ada keperluan beliau. Pas di jalan, Mas Gary selaku dari kuasa hukum saya akan telat datangnya ya, karena ada keperluan beliau. Pas lagi di jalan, beliau bilang begini, kata Pratiwi Novianti yang akrab disapa Teh Novi, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada 17 Oktober. Nov, kamu tadi udah diceritain uang yang 100 juta itu dipakai untuk hutang bayar rumah dari Wawa. Tutur Teh Novi menirukan ucapan kuasa hukumnya. Hal ini memicu pertanyaan mengenai transparansi dan penggunaan dana donasi yang seharusnya disalurkan sesuai dengan tujuan awal. Agus dan keluarganya menyatakan bahwa uang tersebut dipakai untuk melunasi hutang-hutang keluarga, seperti hutang rumah dari sang bibi. Mbak Wulan, katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai, itu betul? Tanya Denny Sumargo. Kalau aku emang nggak ngomong, tadi kan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Teh Novi, ungkap Wulan, keluarga Agus. Jadi kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu karena kamu takut salah ngomong, maksudnya begitu? Tanya Denny Sumargo di tengah obrolan. Tapi kamu sudah tahu uangnya itu dipakai buat membayar, imbuh Denny Sumargo. Wulan pun menjawab kalau dirinya memang sudah tahu, sedangkan Novi tidak diberitahu tentang hal ini. Agus sebagai penerima donasi pun beralasan uang tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Agus berpikirlah di situ karena ya Agus jadi Pak Denny nih, dapat uang rezeki banyak lumayan begitu kan. Udah berlebihan lah menurut Agus. Apa salahnya Agus ngebantuin orang yang udah berjuang mati-matian buat Agus? Imbuhnya.
Keputusan ini memicu kontroversi mengingat uang donasi dari publik seharusnya digunakan untuk menyembuhkan Agus. Berita ini menyulut amarah netizen yang merasa dihianati sebab niat baik mereka untuk mendukung pengobatan Agus dianggap tak dihargai. Pelayan fiktif membenarkan kebohongan demi kebohongan lainnya. Wow, tarik aja donasinya biar dikelola Yayasan Teh Novi, lebih bermanfaat kan jadinya, tulis salah satu netizen.